RUU Kesehatan dan pemecatan Pak Dr. Ahli Syaraf asal RSUD Karyadi Semarang gara-gara mengkritik kebijakan Menkes rupanya menjadi kasus belli, atau arti bahasa Latin tersebut adalah perbuatan yang memicu peperangan, yaitu demonya dokter-dokter dan perawat se-Indonesia minggu ini. Ada apa dengan dunia kesehatan Indonesia? Setelah kita tahu semua bahwa lebih murah berobat ke Penang, Malaysia, setelah realita harga obat di Penang juga setengah harga obat di Indonesia, sekarang dua masalah baru karena kebijakan yang tidak bijak menggoyang dunia kesehatan nasional. Ini masalahnya sebenarnya apa? Kita telah lebih dalam. Masalah kesehatan Indonesia belum kelar-kelar, seperti mengapa stunting, kekurangan gizi masih tinggi, mengapa BPJS Kesehatan tidak sehat keuangannya, mengapa pola makan daging, protein, dan susu di bawah standar kesehatan dunia penduduk Indonesia, mengapa seakan tidak ada yang benar dalam kelolaan kesehatan nasional, malah semua semakin mahal biaya berobat, mahal biaya rumah sakit. Namun pemilik rumah sakit besar tentunya, kebanyakan adalah para oligar bergelimangan harta profit dari industri kesehatan. Ada apa sebenarnya di dunia kesehatan tanah air kita ini? Setelah karena ulasan tulisannya yang kritis dan tajam mengkritik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Zainal Mutakin, ahli bedah syaraf di RS Karyadi Semarang, harus dipecat. Ceritanya ini semua gara-gara tulisannya. Sehingga Dirjen Yankes datang ke Semarang memaksa dirut Rumah Sakit Karyadi untuk menyingkirkan Profesor Zainal Mutakin yang kemudian berkisah secara terbuka dan ke publik juga lewat media massa. 19 April 2023 lewat WhatsApp seperti dikutip juga oleh media mainstream. Apakah ini sikap Anda, para penguasa dan pejabat aparatur pemerintah yang alergi dengan kritikan? Mirisnya lagi, anggota parlemen DPR ternyata juga membisu dan ngumpet ketika didatangi oleh rakyat yang mereka wakili di lembaga negara yang mempertanyakan masalah kearogansian pejabat tadi. Harusnya pejabat publik itu nggak usah baperan kalau mendapat dan menerima masukan, menerima kritik demi perbaikan pelayanan kepada rakyat banyak. Apa yang dilakukan di Rut Rumah Sakit Karyadi atas perintah pejabat pusat seperti juga pernah dialami Letnan Jenderal Profesor Dr. Terawan di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta yang dipecat oleh ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kembali terulang terhadap abdi negara yang kritis dan menggunakan hati nurani serta akal sehatnya demi bangsa dan demi negara. Sebagai pejabat janganlah melakukan intimidasi, juga melakukan bentuk-bentuk tekanan lain yang tidak membuat rasa nyaman koleganya hanya karena ada yang melontarkan kritik, melontarkan saran maupun pendapat yang kritis. Hal seperti ini harusnya diterima dengan lapang, tidak boleh dihalangi, tidak boleh dihambat atau disumbat dengan berbagai cara dan dalih seperti menggeser, memindahkan dari jabatan hingga memecat. Sungguh perbuatan yang tidak profesional dan bukan tindakan negarawan hal tersebut. Sahabat netizen, pembelaan dan dukungan untuk melakukan perlawanan terhadap kesemena-menaan kepada Profesor Zainal Mutakin ini patut dan perlu dikobarkan agar tidak terjadi lagi kemudian hari berulang kepada warga negara Indonesia yang lain yang kritis, yang konsisten menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan jujur, mengungkapkan kebobrokan yang tidak boleh terjadi di negeri ini. Karena ujung-ujungnya jika pelayanan kesehatan buruk, semuanya akan menjadi beban yang harus nanggung, yaitu rakyat. Jangan biarkan dokter Indonesia berjuang sendiri untuk membela kepentingan bagi masyarakat agar tetap sehat jiwa raga mereka. Kita netizen harus bersuara. Yang berikutnya, kenapa RUU Kesehatan Omnibus Law itu berbahaya buat publik? Apa karena ada pesanan asing? Karena RUU tersebut lebih mementingkan tenaga kerja asing. RUU dibuat terburu-buru, tidak melibatkan 5 organisasi profesi kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Mereka tidak diikutkan. Mereka semua menolak RUU tersebut karena menurut mereka RUU Kesehatan tersebut tidak memperhatikan masukan dari organisasi profesi yang notabene merupakan pekerja lapangan. Organisasi profesi meminta perlindungan nakes, memperkuat profesi kesehatan dan memperkuat demokrasi. Namun menurut mereka RUU mementingkan nakes asing dan melemahkan nakes dalam negeri. Seperti kita ketahui, penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law untuk masuk ke program legislasi nasional atau prolegnas mengakibatkan ribuan tenaga kerja nakes berdemo di banyak tempat. Namun sayang, beritanya tidak bergaung nasional. Ini harus kita bantu. Salah satunya yang paling kencang menolak adalah Ikatan Bidan atau IBI yang dengan tegas menolak RUU Kesehatan untuk masuk prolegnas. IBI sudah menurunkan angka stunting terutama di banyak wilayah Indonesia. Akan tetapi pemerintah pusat mulai melemahkan organisasi profesi melalui RUU Omnibus Law yang akan dimasukkan ke prolegnas ini. Ini keterlaluan. Di Pamekasan contohnya, Ikatan Dokter ID Pamekasan, Persatuan Perawat Pamekasan, Persatuan Dokter Gigi Pamekasan, Ikatan Apoteker Pamekasan berdemo kemarin untuk menolak RUU Kesehatan
Bayangkan, Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 yang sudah mengatur dan memperjuangkan nasib kesehatan masyarakat dengan meningkatkan potensi bidan melalui skill dan sebagainya. Tapi ini akan diputus oleh RUU Kesehatan berupa Omnibus Law. Bisakah membayangkan betapa parahnya keputusan RUU Kesehatan tersebut berdampak pada para bidan? Intinya, kita pertanyakan lagi kepada pejabat tertinggi. Ada apa dengan kalian itu? Mengapa pro asing? Mengapa mempermudah asing? Mengapa mahal biaya-biaya dunia kesehatan di Wakanda ini? Untuk siapa sih semua kebijakan ini? Untuk rakyat. Rakyat yang mana, bro?